Pemirsa, pasangan suami istri menjadi korban banjir bandang yang terjadi di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Satu korban ditemukan tewas, sementara satu lainnya masih dalam pencarian. Banjir bandang terjadi di daerah Siamang Bunyi, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, membuat permukiman warga hancur. Banjir bandang setelah hujan deras melanda dan mengakibatkan Sungai Lampasi di Kecamatan Guguak, Nagari, Kubang meluap. Banjir bandang mengakibatkan pasangan suami istri menjadi korban. Satu korban telah ditemukan tewas, sementara satu lainnya masih dalam pencarian. Korban tewas adalah Revija yang berprofesi sebagai petani. Setelah ditemukan jasadnya dibawa ke puskesmas dan dikebumikan di Siamang Bunyi. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang ini juga mengakibatkan kerusakan sejumlah rumah warga, fasilitas umum, dan hewan ternak serta kendaraan. Berdampak kepada tertimbunnya aliran sungai Mata Lampasi akibat material longsor banjir bandang di daerah Kudu. Dan saat ini tim SAR sedang melakukan pencarian terhadap korban yang hilang di Nagari, Kubang. Tim gabungan SAR, BPBD, TNI, Polri, dan relawan melakukan mitigasi untuk hindari banjir bandang susulan akibat meluapnya Sungai Lampasi. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. 3 orang terseret ombak di Pantai Ilahan, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Seorang bocah perempuan tewas setelah digulung besarnya ombak dan terbawa hingga ke tengah laut. Dua wisatawan dan satu petugas penjaga pantai terseret ombak di Pantai Ilahan, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. 2 orang selamat, namun 1 orang lainnya meninggal dunia. Korban meninggal dunia merupakan bocah perempuan berusia 10 tahun yang jasadnya ditemukan 3 km dari tempat pertama korban dikabarkan hanyut. Orang tua korban pun histeris mengetahui putri kesayangannya meninggal secara tragis. Peristiwa bermula saat 2 orang bocah tengah asyik bermain di pinggir pantai, kemudian terseret ombak. Lalu seorang petugas penjaga pantai berupaya menyelamatkan kedua korban. Namun karena besarnya gulungan ombak, sang petugas pun ikut terseret ke tengah laut. Setelah pencarian hampir dilakukan lebih kurang 1,5 jam di laut. Dan karena pada saat penurunan tadi di Werda, mereka mendarat di Werda. Jadi korban ditemukan, saya belum lihat betul, tapi korban ditemukan sudah posisi tidak nyawa lagi. Jasad korban telah dibawa pulang oleh pihak keluarga ke Lampung Barat untuk dikebumikan. Sementara itu, petugas mengimbau agar para wisatawan yang berlibur di pantai untuk lebih berhati-hati mengingat cuaca buruk. Dari Pesisir Barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, terungkap motif penembakan yang menewaskan AKP Rianto Ulil Ansor, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati. Dugaan motif kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat terungkap. Penembakan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar terhadap AKP Rianto Ulil Ansor karena pelaku marah kepada korban. Hal ini disebabkan korban tidak mengindahkan permintaan pelaku untuk membantu rekannya yang ikut diamankan oleh korban dalam penertiban tambang ilegal galian C. Terkait hal tersebut, pihak Polda Sumatera Barat terus melakukan pemeriksaan secara maraton. Bahkan hingga kini sudah 7 orang saksi diperiksa. Selain itu, penyidik juga tengah mendalami siapa pemilik tambang serta keterlibatan dan peran pelaku dalam kegiatan tambang ilegal di Solok Selatan. Terkait dengan motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang, di mana
rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan Artinya ini sementara yang keterangan dari tersangka yang kita dapatkan. Tentu kami penyidik akan terus mendalami. Apa benar proses hukumnya terkait tambang? Ya. Artinya benar dia membacking salah satu tambang itu? Ya, ini akan kita dalami kembali terkait dengan perannya di dalam kegiatan tambang ini akan kita dalami. Ya, yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kabak Op untuk bisa membantu. Atas perbuatannya, selain terancam pemberhentian, tidak dengan hormat, tersangka juga dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ratusan emak-emak korban penipuan paket sembako murah menggeruduk kediaman salah satu koordinator di Rumah Susun Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para korban berharap uang mereka senilai total 2 miliar rupiah segera dikembalikan. Kesal karena paket sembako murah yang dipesan tak kunjung disalurkan, ratusan emak-emak warga Kecamatan Sawah Besar menggeruduk Rumah Susun Karanganyar, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk menagih janji kepada salah satu koordinator yang tinggal di rusun tersebut. Mencegah terjadinya keributan, petugas Binmas Polsek Sawah Besar dan Dewan Kota pun turun tangan. Warga kena tipu paket sembako murah seharga Rp15.000. Untuk tahap pertama, paket sembako murah lancar disalurkan kepada para pemesan, namun setelah para koordinator menyetorkan uang untuk gelombang kedua dan ketiga, paket sembako yang dijanjikan pun tak kunjung tiba. Ya karena emak-emak kan nama sembako murah pasti mau aja lah. Gelombang yang pertama saya ikut, awalnya benar tuh. Pas gelombang kedua, awalnya lama tuh telat tanggal. Nah dari situ saya udah curiga kok tanggalnya beda-beda gitu kan. Yang saya bingung, kenapa nih bisa tanggalnya beda, nggak tepat gitu. Nyatanya ada lagi sembako harganya 50.000. Total ibu berapa Bu? Total ibu hampir 2 jutaan deh. Dewan Kota Jakarta Pusat Dede Sulaiman mengaku akan membantu dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk selanjutnya dilaporkan ke polisi. Uang ratusan warga yang telah dibawa kabur pelaku diperkirakan berjumlah sekitar 2 miliar rupiah. Kalau saya pegang uang saya mau juga kali ya, karena saya nggak pegang uang pada waktu itu. Nah, saya berharap ya aparat kepolisian itu bisa menindaklanjut ya kasus ini, tindak lanjut, segera diproses, tangkap ya, kalau memang memenuhi unsur tangkap. Lalu bagaimana ke depannya? Ya kembalikan uang mereka. Kalau memang uang mereka nggak bisa kembalikan, sita asetnya. Selain mendesak pihak kepolisian segera meringkus pelaku yang telah melarikan diri, para korban juga berharap uang mereka bisa dikembalikan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan emak-emak menggerebek tempat penjualan diduga obat-obatan terlarang yang berkedok toko pulsa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Aksi emak-emak ini terjadi lantaran banyaknya anak remaja yang kerap datang ke toko tersebut. Puluhan emak-emak menggerebek toko penjual pulsa di Jalan Raya Tugu Proklamasi, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Mereka kesal toko penjual pulsa ini ternyata hanya kedok untuk menjual obat-obatan terlarang. Saat digeledah, emak-emak menemukan sejumlah obat-obatan terlarang berbagai jenis di dalam etalase. Aksi emak-emak ini juga dilatar belakangi sebagai aksi peduli terhadap generasi muda. Asalnya banyak anak remaja yang kerap datang ke toko tersebut diduga untuk membeli obat-obatan terlarang. Ada salah satu toko yang ada di Rengas Dengklok yang melakukan peredaran obat-obatan gitu. Jadi tokonya baru atau belum? Menurut keterangan sih, menurut informasi baru sih kayaknya.
soalnya bukan orang sini juga yang jualnya. Tadi pas direbut barang bukti banyak atau gimana? Banyak. Banyak. Setelah melakukan aksi penggerebekan, toko pun akhirnya digembok. Pemilik toko juga diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.